Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan warga dari 5 distrik berunjuk rasa meminta pemekaran Kabupaten Mimika. Puluhan anak-anak di Yaukimo mendapat penyembuhan trauma dari polisi. Polisi menginspeksi pasar Remu Sorong dan memastikan stok minyak goreng aman. Puluhan warga dari 5 distrik di Mimika mendatangi kantor Bupati Selasa kemarin. Mereka menyampaikan aspirasi agar distrik Mimika Barat memisahkan diri dan membentuk kabupaten baru. Pengunjuk rasa juga menyerahkan bendera merah putih kepada Bupati yang diterima asisten 1. Pengunjuk rasa berharap aspirasi mereka mendapat dukungan dari Bupati. Dengan kecil hati saya, kerendahan hati saya datang kepada Bapak-Bapak yang ada di Mimika Pusat ini untuk memperhatikan saudara-saudara. Nah, kita begitu saja tidak bisa. Jadi Bapak dengan anak akan kerjasama bagaimana Mimika ke depan lebih baik, bersaing dengan kabupaten lain. Dan sudah Komisi 2 sudah sampai Orda saya naik, menteri semua. Jadi semua usulan-usulan itu sudah saya masukkan. Dan bukti daripada itu, saya bisa buat bendera dengan topi belakang baju. Karena ada undang-undang, ada hukum yang jamin. Langkah kami untuk memasuki untuk persiapan untuk DOP, memang ada aturan. Aturan yang mana pemerintah sedang ganyang dengan adanya moratorium. Namun, di satu sisi kami sebagai masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah Papua, yang mana kami telah dorong ini dan mana bertentangan dengan masyarakat Papua yang pada umumnya menolak tidak ada pemekaran. Tetapi kami melihat bahwa kondisi Papua ini membutuhkan harus ada pemekaran. Sehingga mereka-mereka yang hidup di daerah terpencil yang sampai hari ini belum dijangkau oleh pemerintah itu bisa menikmati pembangunan. Asisten 1 Setda Mimika Yulianus Sasarari menganjurkan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD Mimika sehingga bisa dikawal Pemda. Menyampaikan aspirasi demi masa depan dari negeri kita ini. Sehingga apa yang telah disampaikan, kami berharap ada yang tertulis untuk diserahkan kepada kami, sehingga kami bisa menyampaikan itu kepada pimpinan. Yang berikut, kami pun juga berharap apa yang disampaikan di hari ini dapat dilanjutkan pada Dewan Perwakilan Daerah kita, DPRD Kabupaten Mimika, sebagai lembaga keterwakilan dari semua kepentingan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Usai menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Mimika, pengunjuk rasa ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 2 pemuda di Mimika diringkus polisi lantaran mabuk dan saling mengancam dengan senjata tajam. Noah dan Ical terpaksa harus dibawa ke kantor polisi dengan barang bukti panah wire dan parang. Kenapa sih bicara ini? Kejadian berawal saat kedua pemuda ini pesta minuman keras di pasar sentral Mimika. Keduanya cekcok mulut hingga berujung saling mengancam dengan alat tajam. Polisi langsung menangkap keduanya dan menyita alat tajam yang digunakan. Setelah sadar, Noah dan Ical akan dibina dan dipulangkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Teguh Muji Angkasa mengevaluasi kinerja seluruh satuan pengamanan di Papua pasca penyerangan kelompok kriminal bersenjata bulan lalu.
Ia meminta kepada seluruh komandan satuan melaporkan kejadian secara jujur dan tidak berbohong tentang fakta yang terjadi di lapangan. Seorang komandan kompi mengambil satu keputusan yang salah berdampak kepada timbulnya korban dari prajuritnya sendiri. Sehingga itu yang dikatakan oleh Panglima TNI, seorang komandan kompi yang tidak jujur ya, dalam melaporkan fakta kejadian yang sebenarnya. Pasti evaluasi yang kita lakukan adalah seluruh komandan satuan, saya langsung berikan instruksi, saya langsung berikan perintah untuk tidak melakukan hal itu. Artinya semua kejadian, semua fakta-fakta di lapangan harus dilaporkan secara jujur dan benar. Tidak boleh ada yang bohong atau bahkan manipulasi taktis. Dan bagi yang melanggar itu pasti akan ada sanksi yang diberikan. Di dalam TNI, di dalam militer sudah ada hukuman-hukuman yang patut diberikan bagi siapapun prajurit yang melakukan pelanggaran. Evaluasi pasti kita lakukan. Karena apapun seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak melakukan evaluasi dan kita tidak mengintrospeksi diri, niscaya kita ke depan tidak akan bisa berbuat yang lebih baik. Tapi kalau kita melakukan evaluasi dan kita introspeksi diri, insya Allah ke depan pasti kita akan bisa lebih baik. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membongkar kebohongan anak buahnya terkait penyerangan KKB di distrik Gome, Kabupaten Puncak. Awalnya saat kejadian mereka melaporkan sedang melakukan patroli, tetapi dari hasil olah tempat kejadian perkara, Komandan Pos Gome dinilai tidak jujur dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, terutama soal menggelar parameter keamanan di Pos Gome. Akibatnya, 3 prajurit yang bertugas tewas ditembak KKB. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Polisi saat ini berusaha memulihkan trauma warga yang menjadi korban kericuhan di Yahukimo 16 Maret lalu. Paling mengkhawatirkan adalah anak-anak. Kerusuhan bisa menjadi mimpi buruk dan trauma mendalam. Mereka membutuhkan trauma healing. Penyembuhan trauma ini dilakukan di Mapolsek DKI. Polisi mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi. Anak-anak sangat senang dan melupakan sejenak peristiwa buruk yang mereka alami. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Muhammad Firman mengatakan penyembuhan trauma ini untuk mengembalikan rasa percaya diri anak sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Trauma healing yang sengaja diberikan kepada masyarakat DKI pada khususnya ini berkaitan dengan adanya kejadian kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang mana tujuan dari trauma healing ini adalah memberikan satu jaminan keamanan kepada masyarakat DKI pada khususnya, Yahukimo pada umumnya, dan memberikan satu jaminan keamanan, menumbuhkan lagi rasa percaya diri masyarakat kembali, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Yang mana harapan kita dengan memberikan trauma healing ini bersama-sama masyarakat DKI pada khususnya nanti bergabung dengan Bapak Kapolres, staf dari anggota Polres Yahukimo, sama-sama membangun wilayah DKI. Karena dengan adanya keamanan keterlibatan masyarakat di wilayah DKI pada khususnya Yahukimo pada umumnya diharapkan mampu memberikan satu kontribusi peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar wilayah DKI. Kericuhan terjadi 16 Maret lalu saat pengunjuk rasa menolak Provinsi Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi. Saat bubar, pengunjuk rasa anarkistis dan membakar sejumlah rumah toko. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua. Meningkatnya kasus kriminal di Merauke mendorong polisi gencar berpatroli. Patroli digelar di wilayah rawan seperti Kumbe, Kurik, Kudamati, dan Jalan Seringgo. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan patroli melibatkan tentara sehingga bisa lebih efektif.
Itu yang datang ini kan manusia juga yang mau patroli, dan kita ini ada TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ada BRIMOB, ada kita. Makan, terus makan pagi. Sekali makan tuh sudah berapa? 7 sampai 10 juta. Nanti siang, terus malam, apakah mereka mau ambil daun pisang? Saya harus bagaimana? Anggaran sudah habis, kita masih patroli. Tapi kita nggak bisa terus-terusan begini. Ya, Pak itu di sebelah. Kemarin saya sudah katakan kepada Sekda. Mereka menunggu terlalu lama. Ya kita sebagai Polres ini kan tidak mau tergantung dari orang. Kita jalan terus. Ya bukan bermaksud menjelek-jelekan, tetapi lihat kita nggak dibantu aja, kita jalan di masyarakat, kita bantu-bantu kiri kanan. Tapi kalau beras sudah habis kan kita diam-diam. Kata mau pancuri beras dari mana? Beras kan sudah di atas 8.000. Kemarin kita beras ada 15 ton, sudah kasih 10 ton lagi untuk kemana-mana. Kejahatan masih seperti itu. Kita butuh dukungan dari sebelah sana. Untung juga meminta dukungan Bupati agar Merauke selalu aman. Saat ini kasus kriminal meningkat di Merauke, namun di satu sisi jumlah polisi tidak bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi memastikan kematian seorang pemuda di kamar mandi 7 Maret lalu karena sakit. Kasat Reskrim Polres Mimika, Ibtu Bertu Haradika mengatakan, berdasarkan visum luar dan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Ada penemuan mayat di Jalan Kebun Siri Timika. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 19.30. Informasi dari masyarakat yang bersangkutan itu ditemukan, mayat ini ditemukan di kamar mandi dengan posisi terlentang dan sudah mulai membusuk, memperkirakan lebih dari mendekati 1 bulan. 1 bulan. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan olah TKP untuk menjaga status quo terhadap TKP, kemudian kita evakuasi mayat ke RSUD. Kemudian di RSUD kita melakukan visum luar, visum luar yang mana dari visum luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemudian pihak keluarganya kita hubungi, memang ada keluarga yang mengaku bahwasanya mayat tersebut bagian dari keluarganya, sudah dihubungi. Kemudian untuk riwayatnya yang bersangkutan memang sedang dalam mengkonsumsi obat. Tapi untuk penyakitnya ini ya bukan penyakit yang dikatakan mematikan, tapi memang konsumsi obat secara rutin. Pada saat di TKP juga kita cek sampai ke dekat rumahnya juga memang ditemukan beberapa obat-obat bekas konsumsi. Kemungkinan dugaan awal kita yang bersangkutan mungkin pada saat akan ke kamar mandi terjatuh sehingga itu dia pingsan dan karena penyakitnya tadi dia sampai meninggal dunia. Polisi juga meminta warga Mimika tidak menyebarkan berita bohong dan provokasi soal kematian pemuda itu. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ini minyak curah ya? Minyak kucing Mas Revi sudah jual 15. Polisi menginspeksi pasar tradisional Remu Sorong untuk memantau stok minyak goreng. Stok minyak goreng kemasan di pasar ini masih aman dan berada di kisaran harga Rp25.000 per liter. Pedagang menuturkan membeli minyak kemasan dari distributor Rp23.000 per liter. Sedangkan harga kemasan 2 liter dijual Rp50.000. Pemantauan minyak goreng saat ini di wilayah Sorong Kota, dari harga yang kami cek, baik dari pasar hingga di distributor, tidak ada masalah, artinya tidak ada kenaikan harga. Jadi kita hanya mengecek harga termasuk juga dengan penyuplaian dari baik dari Surabaya, Jakarta langsung ke Sorong Kota melalui pelabuhan. Jadi kami cek tidak ada masalah, harga juga
tidak ada fluktuasi harga yang naik. Demikian. Berarti ini bentuk pengawasan harga tertinggi itu ya? Ya, baik, ini fungsinya kami bersama-sama dari Wali Kota termasuk juga dari Pelindo, TNI dan Polri termasuk semua jajaran. Kami sidak. Sidak ini artinya tidak terjadi apa-apa di wilayah Sorong Kota. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada terjadi apa-apa. Masalah penimbunan tidak ada. Kalau memang ada penimbunan, kami akan tindak sesuai sanksinya. Termasuk distributor, termasuk juga dengan para penjual, kami akan tindak sesuai dengan aturan Permendagri yang sudah berlaku. Polisi juga memastikan stok minyak goreng di Kota Sorong diperkirakan bisa bertahan hingga 4 bulan ke depan. Polisi terus menghimbau warga tidak panik dan melapor jika ada pedagang yang menjual minyak goreng dengan harga yang tidak wajar. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Hingga saat ini baru 6.000 warga yang mendapat vaksinasi ketiga di Merauke. Vaksinasi ketiga memang kurang diminati warga karena warga merasa vaksinasi dosis kedua sudah cukup. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan warga merasa vaksinasi dosis kedua sudah cukup dan di samping itu mereka juga sudah bebas bisa bepergian ke mana-mana. Dosis 1 kita sudah 93%, dosis 2 kita sudah di atas 70%. Kemudian yang booster memang baru sekitar 6 ribuan lebih atau kalau presentasinya masih sedikit sekitar 5% lebih. 5%. Itu untuk booster ini kira-kira sampai dengan target berapa di bulan keberapa tahun ini, Dok? Nah, kita tetap jalan saja karena juga kita juga sesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Ya. Untuk booster juga kan masih diharapkan untuk yang usia di atas 18 tahun atau yang dewasa dan ditambahkan yang lansia dengan komorbid. Capaian vaksinasi kedua di Merauke telah mencapai 91% dari target 120.000 warga. Pada vaksinasi ketiga, Dinkes menargetkan 100.000 warga divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Manokwari menggelar tur kedua kabupaten untuk melaksanakan vaksinasi, yakni di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam tur vaksinasi tersebut, Polres Manokwari melibatkan komunitas motor dan mobil serta tenaga kesehatan. Vaksinasi dibuka di 3 lokasi yaitu di halaman Mapolsek Saukorem, Mapolsek Kebar, dan Polsek Anggi. Vaksinasi di daerah yang sulit terjangkau tersebut diharapkan bisa memudahkan warga karena tidak perlu jauh-jauh ke kota. Untuk kegiatan vaksinasi Doderi Presisi, ini Polres Manokwari melaksanakan memang untuk mendukung wilayah-wilayah Polsek yang secara jarak sulit terjangkau oleh vaksin ataupun vaksinasi, sehingga kita membuka gerai-gerai di Polsek yang jauh terjangkau daripada gerai vaksinasi, sehingga kami membuka gerai di sana nanti dengan harapan masyarakat mau datang untuk vaksinasi tidak perlu harus ke kota di Manokwari. Tujuan awalnya adalah itu, kemudian kami mengajak rekan-rekan, kawan-kawan dari komunitas, baik dari komunitas mobil 4x4 ataupun komunitas motor trail untuk bersama-sama ke sana sekaligus melihat daerah Polsek yang jauh dari Manokwari, baik secara medan maupun secara jarak. Berapa polsek? Nanti melibatkan dari dinas ataupun puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan ataupun distrik-distrik yang ada di 3 polsek tersebut. Kemudian untuk vaksinnya kami sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang ada di Manokwari, baik yang kabupaten maupun dari provinsi, bahwasanya nanti vaksinnya akan dibawa dari sini dan digunakan di 3 tempat tersebut. Targetnya berapa? Untuk target kami tidak muluk-muluk, dapat artinya masyarakat mau datang. Herman juga meminta warga yang belum divaksin segera mendatangi 3 gerai yang dibuka khusus itu. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini.
Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.